Salam saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya kita semua menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh malam hari ini. Bapa, malam ini kembali kami datang kepadamu dalam doa dan saat teduh. Kami rindu untuk diberkati dengan persekutuan yang indah bersamamu. Kami rindu untuk diajar melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berkatilah kami dengan telinga seorang murid dan hati yang bisa mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, setiap orang senang mendengar kata berkat. Setiap orang ingin mengalami kehidupan yang penuh berkat, apalagi jika berkat itu mengalami pelipat gandaan. Berkat pelipat gandaan bukanlah sebuah hal yang mustahil dalam kerajaan Allah, karena firman Tuhan mencatat beberapa kisah nyata tentang berkat pelipat gandaan. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau kita membaca sambil lalu kisah Ishak tersebut, mungkin kita berpikir adalah hal yang biasa buat orang yang menabur kemudian mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tetapi apabila kita membaca ayat sebelumnya, maka kita akan menyadari bahwa tangan Tuhanlah yang memberkati Ishak dalam situasi yang mustahil. Mari kita baca Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat di saat sedang terjadi wabah kelaparan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa berkat pelipat gandaan tidak tergantung dari situasi yang sedang terjadi, karena berkat pelipat gandaan adalah sebuah hal yang supranatural. Berkat pelipat gandaan adalah campur tangan Tuhan dalam memberikan hikmat bagi seseorang sehingga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, orang lain mungkin menjalankan bisnis yang sama dengan kita dan mereka sedang mengalami kelusuan bisnis. Namun, apabila Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kita bisa melakukan hal-hal yang berbeda sehingga ada berkat pelipat gandaan dalam bisnis kita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dibutuhkan hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengalami berkat pelipat gandaan, karena hikmat adalah permulaan dari segala sesuatu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Dengan adanya hikmat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa mengetahui harus melakukan apa di waktu yang tepat sehingga bisa memperoleh hasil-hasil yang luar biasa. Yakobus menuliskan cara memperoleh hikmat dalam Yakobus 1 ayat 5-6. Demikian bunyinya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Dari ayat itu kita bisa belajar dua hal, yaitu hal yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan.
Tuhan tidak secara otomatis memberikan hikmat kepada kita apabila kita tidak memintanya. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan sudah mengetahui hal-hal yang kita butuhkan sehingga kita tidak perlu lagi memintanya dari Tuhan. Akan tetapi, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami untuk meminta kepada Allah Bapa segala sesuatu yang kita perlukan, termasuk makanan. Jadi, begitu juga halnya dengan hikmat. Kita perlu meminta hikmat kepada Allah dalam doa. Hal yang kedua adalah jangan bimbang. Setelah kita meminta hikmat dari Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikannya kepada kita seperti apa yang dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca. Kebimbangan berarti kita tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai kasih dan kuasa-Nya. Kebimbangan bisa membuat Tuhan sedih dan menghalangi diterimanya berkat-berkat bagi kita. Dalam kisah kebangkitan Lazarus, Maria berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 32-34. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Kata masgul dalam ayat tersebut, versi bahasa Inggrisnya menuliskan bahwa Tuhan Yesus merintih dalam roh dan merasa susah hati. Perkataan Maria menunjukkan ketidakpercayaannya kepada kuasa Tuhan Yesus karena ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Perkataan yang seharusnya dikatakan oleh Maria apabila ia percaya kepada kuasa Tuhan Yesus adalah, "Tuhan, meskipun saudaraku sudah mati, tetapi aku percaya Engkau memiliki kuasa untuk membangkitkan dia kembali dari kematian." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, agar bisa mengalami berkat pelipat gandaan dari Tuhan, marilah kita meminta hikmat dalam iman dan tidak bimbang akan kuasa Tuhan. Dengan demikian, hikmat Tuhan akan menuntun hidup kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengarkan, atau tidak pernah kita lihat. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita semua dikuatkan dan disegarkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas saat teduh yang indah bersamamu di malam hari ini. Terima kasih buat berkat pengajaran-Mu yang kami terima, dan kiranya setiap benih firman-Mu mengubahkan hidup kami dan membuat kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi. Malam ini saat kami beristirahat, lindungilah kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna yang akan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Pagari kami dengan anugerah damai sejahtera-Mu sehingga kami tidur dengan tenang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memohon kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau menjadikan Indonesia sebagai negara yang bertoleransi, memiliki persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga tidak bisa dipecah belah oleh pihak manapun. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan rasa hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.